得盯着他。你的当务大事，马上搬救兵。啊！可恶！神灵盾！待会带来提亲，哥哥才不会理。好待着，哪儿也别去，我在为他着想。天启。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan tadi Tonghua Lord Suyang agak unik ya, masa ada dinosaurus guys dan lain-lainnya. Nah, kebetulan di sini Mimin ada tebakan nih. Hehe, kalian tebak ya. Dinosaurus apa yang cuek sifatnya? Ayo, dinosaurus apa tuh? Mimin coba hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya guys? Yes, jawabannya adalah Rhaurus. Rhaurus loh, masa nggak tahu Rhaurus kan kalian? Nah, dalam bahasa Jawa, Rhaurus itu artinya ora urus, yang memiliki arti bahasa Indonesia yaitu nggak urusin, alias cuek. Itu loh nama dinosaurus yang cuek, ora urus guys. Hahaha. Sekedar bercandaan aja ya, jangan dianggap serius. Kalau mau serius ya cukup ke pasangan dan hidup saja tuh kalian seriusin. Hahaha, canda mulu Mimin hari ini ya. Oke, kita masuk ke part 228 Wan Jie Tuchun, dimana hari ini kita semua bakal melihat Tianqi anaknya Ling Feng kesulitan karena ditekan oleh Raja Iblis. Tapi bakal muncul sosok kuat yang akan membantu dia juga. Kira-kira siapa itu guys? Selain itu, kita juga bakal melihat sosok istri Ling Feng yang tidak lain adalah Meng Qianqiu. Nah, kira-kira dia gimana tuh? Jikalau berdasarkan part kemarin, Tianqi kasihan juga. Dia dikejar oleh sosok Raja Iblis kuat yang tidak mungkin dia mampu melawannya. Sementara bapaknya yaitu si Ling Feng sedang sibuk memperkuat diri. Biasa mah kebalikan ya guys. Bapaknya sibuk melawan para iblis, sementara anaknya sibuk memperkuat diri. Di sini malah kebalikannya. So, maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Sang Raja Iblis melancarkan serangan super kuat ke arah Tianqi, menyemburkan api neraka. Tianqi masih bertahan menggunakan harta botol miliknya. Tapi apakah itu bisa berlangsung lama? Tentu bukan hal yang mudah untuk menahan serangan dari Raja Iblis. Apalagi penguasa dari klan Topa yang berada di sana tidak bisa membantu. Semakin lama dia menunggu, maka semakin terancam pula nyawanya Tianqi. Masalahnya, Raja Iblis ini sudah berada di tingkat 7 Earth Fairy. Sang penguasa peri Topa nggak mampu melawannya guys. Selain ranahnya yang lebih rendah, ditambah usianya yang sudah tua. Nanti bertarung malah jantungan pula, malah meninggoy. Nggak ada pilihan, dia segera pergi dari sana untuk mencari bala bantuan. Wah, kabur dia. 得盯着他，你的当务大事，马上搬救兵。 Penguasa Topa berencana meminta bantuan sama Qin Muyun karena dia percaya Qin Muyun mampu melawannya. Padahal Qin Muyun udah diusir sama Ling Feng ya kan? Si kuda cilin ikut-ikutan guys dengan alasan takut si kakek ini nanti nipu doang nih. Sebenarnya yang membuat Tianqi sampai dikejar oleh Raja Iblis itu gara-gara penguasa Topa ini. Jadi sebelumnya sang penguasa Topa mengajak Tianqi untuk pergi ke tanah penyegelan iblis untuk mencari senjata peri kuno. Tapi nggak disangka-sangka malah dikejar oleh Raja Iblis. Sehingga kuda cili menyalahkan ini semua merupakan kesalahan dari kakek tua bangka ini. Tapi bisa-bisanya si kakek Topa itu pura-pura lupa ingatan guys. Dia pastikan akan menemukan orang yang cukup kuat untuk menyelamatkan Tianqi. Ada-ada aja nih kakek nih. Udah banyak lupa, banyak minum pula. Sialan dia. 你做定能寻到强者，救出。
Sementara itu, Tianqi yang masih terus ditekan oleh sang Raja Iblis. Dia dipentalkan. Sang Iblis menyuruh untuk menyerah saja dan cepat jadi tungku miliknya. Dengan begitu, bisa dia murnikan. Tentu, Tianqi nggak akan menyerah semudah itu. Dia terus bertahan menggunakan harta-hartanya. Harta perisai sisik naga. Tapi kalau seperti ini terus juga gak bakal bisa selamat, tinggal menunggu waktu. Gimana nih guys? 可恶！神灵盾！ Kita beralih lagi ke tempat tinggalnya Meng Qianqiu. Ini anak kembarnya masih umur 2 tahunan, tetapi mainannya udah pedang guys, saling beradu pedang. Gila nggak tuh? Kecil-kecil cabai rawit nih, hebat sekali. Mimin umur 2 tahun kayaknya masih belajar ngomong dah. Hahaha. Tapi tiba-tiba senar alat musik yang Qianqiu mainkan itu terputus, menandakan sesuatu hal buruk sudah terjadi. Qianqiu jadi curiga ada yang tidak beres. Apa jangan-jangan anaknya Tianqi sedang terkena masalah ya? Kedua anaknya yang melihat muka sang ibu seperti gelisah dan pucat, mereka mengira ini pasti gara-gara orang jahat dari keluarga Qing Tian. Tentu saja bukan. Ini semua karena dia khawatir kepada Tianqi. Tapi kedua anak kembarnya tetap menyalahkan keluarganya Qing Tian. Soalnya kalau bukan karena keluarga jahat itu, maka si kakak mereka Tianqi itu juga nggak bakal kabur dari rumah guys. Namun tiba-tiba kondisi Qianqiu itu semakin parah. Kali ini dia bisa melihat kondisi Tianqi yang sedang terpojok. Sebagai seorang ibu, tentu dia semakin panik. Sampai-sampai kedua orang tuanya Qianqiu pun datang ke sini. Sang ayah bernama Meng Zepai, sang ibu bernama Tu Xiyun. Qianqiu terus memohon agar mereka menyelamatkan anaknya Tianqi yang sedang dalam bahaya. Setahu sang ibu kan si Tianqi aman-aman aja karena dia berada di sekte Tai'e. Tapi yang namanya perasaan seorang ibu itu nggak mungkin salah. Karena perasaan seorang ibu itu menyambung dengan anaknya guys, saling terhubung. Jadi apa yang dia rasakan tadi dan dia lihat itu pasti benar adanya. Sang ayah mengira ini semua hanya karena Qianqiu yang tidak ingin menikahi Qing Tian. Jadinya dia mau kabur dari sini. Jadi Qing Tian ini adalah pemuda yang dijodohkan buat si Qianqiu. Sang ayah bahkan membahas si Qianqiu yang melahirkan anak di luar pernikahan. Aib itu semua tidak bisa ditutup selamanya. Jikalau anak-anaknya nanti sudah besar, terus gimana jelasinnya nanti? Sehingga pilihan terbaik sekarang adalah menikahi Qing Tian. Selain Qing Tian berbakat, dia juga bersedia menikahi Qianqiu yang berstatus janda. Wadaw. Selain itu, memang pernikahan ini bisa menyelamatkan keluarga mereka dari keterpurukan. Makanya kedua orang tuanya sangat setuju akan perjodohan ini. Tentu perkataan seperti itu membuat Qianqiu cuma bisa terdiam, nggak bisa membalas apapun. Sang ayah memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tahu lebih dalam soal masalah Tianqi. Tapi dengan catatan, Qianqiu tidak boleh pergi dari sini. Waduh. Ini makin sulit lah. Sang ibunya Qianqiu juga tidak bisa berkata apapun, cuma bisa meminta suaminya agar jangan berlebihan. Tapi apakah Qianqiu sebagai seorang ibu harus menerima ini semua? Tentu saja tidak dong. Qianqiu memutuskan akan pergi dari sana mencari anaknya Tianqi yang sedang dalam kesulitan. Sementara itu, kita beralih kepada bapaknya yaitu Si Lingfeng yang sibuk mempelajari teknik formasi pedang. Formasi ini cukup sakti. Dia percaya bisa menebas peri bahkan dewa sekalipun. Lingfeng yang mengetes kekuatannya saja itu langsung mengguncangkan seluruh area di sana. Xiao Tian yang sedang asyik tidur sampai kebangun guys. Bingung dia apa yang sedang terjadi.
Dengan ini, Ling Feng menguasai pola formasi kecil dan pedang penebas peri. Walaupun ini bukan teknik penebas peri terkuat, tetapi sudah lumayan juga lah. Namun tiba-tiba Ling Feng merasakan sakit kepala. Ada yang tidak beres. Dia bisa melihat sosok Tianqi yang sedang dalam kesulitan dan tertekan. Nah, tapi pertanyaannya guys, 好烫，烫死小爷了！ kenapa ketika Tianqi dalam masalah, si Ling Feng itu bisa merasakannya? Bahkan sekilas bisa melihat kondisinya itu. Wah, Ling Feng jadi bertanya-tanya dong. Xiao Tian sebenarnya tahu itu semacam reaksi dari garis darah keturunan. Dan biasanya terjadi kepada orang tua dan anaknya guys. Xiao Tian jadi teringat akan dulu dia bertarung sama Qian Qiu dan waktu itu dia kalah. Dia berpikir, apa benar ya? Jangan-jangan Qian Qiu itu adalah istri dari tuannya Ling Feng. Jikalau benar, maka kelar sudah hidupnya. Tapi kalau dilihat sekilas, memang si Tianqi dan Ling Feng itu agak sedikit mirip guys. Sehingga tuh sekarang Ling Feng akan mencari leluhur Tian Sui, yaitu meminjam cermin abadinya untuk mencari keberadaannya si Tianqi. Wah, ini semakin dekat dengan pertemuan antara Ling Feng dan Meng Qianqiu nih guys. Kalau ketemu kira-kira gimana ya? Reaksi Qianqiu kan udah pasti nangis. Tapi gimana reaksi kedua orang tuanya Qianqiu setelah mengetahui kalau Ling Feng inilah yang sudah menghamili anak mereka? Kalau di negeri Konohashi langsung dijodohin, langsung disuruh nikah tuh. Oke, mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 229 Wan Jie Tujun yang akan rilis lagi di hari Sabtu. Mantap nih. Nah, jadi guys, Ling Feng dan yang lainnya akhirnya mencapai ke tempatnya si Tianqi berada, tetapi bencana terjadi karena si Ling Feng tiba-tiba dadanya itu kerasa sakit. Ini merupakan reaksi Tianqi yang menggunakan kemampuan garis darah keturunan. Si Ling Feng sempat bingung, ini kenapa ya? Sang Naga Guntur mengatakan, garis darah milik Tianqi itu sama dengan milik Ling Feng, yang memiliki arti Ling Feng dan Tianqi memiliki hubungan kekeluargaan. Nah, di sini Ling Feng masih nggak nge guys. Dia masih mengira kalau Tianqi ini saudara jauh atau mungkin keponakannya. Padahal mah aslinya itu anaknya kan. Aduh, ini bapak nggak pernah peka-peka ya. Jago bertarung, jago mikat hati cewek, tetapi nggak pernah peka punya dia. Hahaha, kacau. So, selesai dulu untuk part 228 Wan Jie Tujun. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini, Kobi Movie. Mimin berencana mengupdate Tonghua Sword of Coming di besok hari atau mungkin malam ini. Tapi besok aja deh, Mimin capek soalnya. Mohon maklum ya guys. Oke, Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.